Selamat datang kembali. Kita kali ini mau coba gali lebih dalam beberapa ide kunci dari buku Beyond Order karya Jordan Peterson. Ya, bukunya padat ya isinya. Banget. Tapi kita fokus ke satu peringatan penting nih. Bahayanya kalau kita kejebak dalam kedengkian, tipu daya, dan juga kesombongan. Betul. Kita coba lihat gimana sih jebakan psikologis ini bisa muncul gitu aja. Kadang kita nggak sadar malah. Iya, seringnya gitu ya. Nah, tujuannya biar kita bisa lebih kenal dan ya menghindarinya lah, biar lebih kuat mentalnya. Intinya gitu. Jadi bekal buat kita navigasi hidup sehari-hari. Oke, kita mulai dari yang pertama, kedengkian. Ini ada contoh di sumbernya, cukup bikin mikir ya. Yang mana tuh? Seorang klien wanita, dia puluhan tahun benci sama dekorasi rumah pilihan suaminya, tapi diem aja, nggak pernah diungkapin. Wah, puluhan tahun. Iya, akhirnya dia merasa hidupnya sia-sia gitu, cuma gara-gara konflik yang nggak pernah dia berani hadapi. Lama banget itu. Itu contoh ekstrim tapi jelas banget ya. Gimana kedengkian kronis itu akarnya seringkali dari keengganan kita buat hadapin konflik. Atau bahkan cuma bilang apa yang kita mau. Jadi kayak numpuk gitu ya. Persis. Tumpukan rasa sakit kecil yang diabaikan. Ada contoh lain kan? Klien yang rasa diabaikan pasangan, terus tiba-tiba marah besar cuma karena lihat pasangannya ramah ke tetangga. Ah iya, itu bukan soal tetangganya berarti ya? Bukan. Itu ledakan dari akumulasi rasa terabaikan yang udah lama dipendam. Jadi pertanyaannya buat kita mungkin, kita sering nggak sih biarin kerikil kecil di sepatu jadi batu besar yang nyakitin? Iya juga ya. Oke, lanjut ke tipu daya. Ini menarik nih, soalnya bukan cuma bohong ke orang lain. Tapi, Justru yang lebih bahaya itu kalau kita menipu diri sendiri. Sumber menggambarkannya kayak kabut gitu. kabut. Maksudnya? Iya, kabut yang nutupin emosi sama motivasi kita yang sebenarnya. Jadi kita kayak sengaja bikin pandangan kita jadi buram. Metafor kabut itu pas banget. Karena nunjukin gimana kita secara aktif menolak buat sadar atau mengakui perasaan negatif. Marah, sepi, iri, sakit hati, itu semua. Dibuang gitu aja perasaannya. Atau diabaikanlah. Seolah-olah kita masukin data yang salah ke sistem navigasi internal kita, hati nurani kita. Yang harusnya jadi kompas, jadi nggak akurat lagi. Jadi kompasnya rusak ya? Bisa dibilang gitu. Kan sumbernya bilang, kita ini tersiksa sama nurani kalau kita tahu ada yang harusnya kita lakuin, tapi nggak dilakuin, atau sebaliknya. Nah, bohong sama diri sendiri itu merusak kalibrasi kompas itu. Oke, paham. Nah, yang ketiga, kesombongan. Ini juga tricky nih. Salah satu bentuknya katanya merasa berhak gitu buat ngelakuin hal buruk. Berhak. Kok bisa? Alasannya karena merasa jadi korban ketidakadilan hidup. Logikanya kayak, hidup ini nggak adil sama gue, ya udah gue bebas ngapain aja. Itu pembenaran yang bahaya. Seringkali lahirnya ya dari kedengkian tadi itu. Merasa dunia berutang sesuatu. Tapi kan kadang perasaan diperlakukan nggak adil tuh ada benernya juga. Gimana bedanya sama kesombongan? Nah, itu dia. Bedanya tipis tapi penting. Ngakuin ketidakadilan itu satu hal, wajar. Tapi kalau itu dijadiin tiket permanen buat berperilaku merusak, itu udah masuk kesombongan. Oke. Sumber juga nyinggung tipe sombong yang lain, kaum ideolog yang merasa punya jawaban final buat segalanya. Merasa paling rasional. Oh, yang merasa tahu segalanya itu ya? Iya. Ini beda katanya sama misalnya fundamentalis religius yang setidaknya masih mengakui ada misteri ilahi di luar jangkauan mereka. Kesombongan ideologis ini nutup pintu buat belajar hal baru atau lihat dari sudut pandang lain. Jadi ketiganya ini dengki, tipu daya diri, sama sombong kayak lingkaran setan ya. Saling terkait dan ngerusak. Banget. Dan dampaknya itu bisa ngerusak kemampuan kita buat percaya sama penilaian diri sendiri. Ujung-ujungnya ya kehubungan sama orang lain juga kena. Terus gimana dong solusinya? Makanya sumber sangat nekenin pentingnya kejujuran. Kejujuran radikal, terutama ke diri sendiri. Itu penawarnya. Harus berani hadapi kebenaran gitu ya, walaupun pahit. Harus. Ada contoh kan, klien yang sampai dihipnosis buat ingat lagi trauma masa lalu yang dia lupain. Sakit pasti prosesnya. Tapi justru itu yang bikin dia bebas. Wow. Ini soal keberanian buat natap masalah, terus pilah mana tanggung jawab kita, dan hadapi secara terbuka. Jangan lari ke kabut pembenaran atau kedengkian itu.
Wah, dalam juga ya pembahasannya. Berat tapi penting banget kayaknya. Jadi intinya jelas ya, hati-hati sama jebakan kedengkian, tipu daya dan kesombongan ini. Iya, ini bukan cuma soal moral baik buruk sih, tapi lebih ke strategi buat jaga kewarasan kita, jaga arah hidup kita. Betul. Biar nggak tersesat ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin coba Anda renungkan ini deh. Gimana kalau kita bisa lebih peka sama bibit-bibit awalnya? Sedikit aja rasa dengki muncul, atau pas ada godaan buat bohong dikit ke diri sendiri biar nyaman sesaat, atau pas ngerasa paling benar sendiri. Gimana kalau mengenali tanda-tanda awal itu bisa jadi benteng pertahanan kita, supaya nggak tergelincir lebih jauh ke jalur yang ya merusak diri sendiri dan hubungan kita? Coba direnungkan. Oke, refleksi yang bagus tuh. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Sampai jumpa.